Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Power Breakfast dan kita di segmen Create Up, segmen yang akan berbincang bersama dengan sejumlah founder dari startup. Dan berbicara mengenai makanan sehat ya, kesadaran masyarakat saat ini semakin meningkat untuk mengkonsumsi makanan-makanan sehat termasuk sayuran. Dan untuk itu, tema kita kali ini adalah konsumsi dan juga produksi sayuran hidroponik lewat startup. Dan sudah terhubung melalui video conference bersama dengan Mas Amrit Lakiani, Chief Executive Officer dari Believe Farms. Selamat pagi Mas, apa kabar? Selamat pagi Bu, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya di Create Power Breakfast pada pagi hari ini. Oke, Thank you. bagaimana sih Anda melihat nih terkait dengan konsumsi sayur masyarakat Indonesia saat ini? Kalau saya lihat sih perkembangannya cukup pesat ya, apalagi seiring dengan pandemi kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat juga tampaknya meningkat. Benar Bu, kita juga lihatnya sudah 3 tahun ini konsumsi lumayan naik, terutama karena adanya pandemik dan kita bisa lihat tren healthy lifestyle yang menjadi sangat penting di kehidupan orang-orang. Oke, lantas Pak Amrit, apa yang membuat Anda ini memiliki tergerak gitu ya untuk membangun Believe Farms ini? Lebihnya dari hobi ya dulu di sekitar tahun 2018, saya lihat di Indonesia mungkin kualitas sayur masih belum good enough, jadi kita mulai dengan coba eksperimen dengan hydroponic farm. Oke, Mas Amrit, berdasarkan pemantauan yang Anda lakukan di Indonesia, seperti apa sih kualitas sayuran yang kebanyakan kita jumpai di pasar atau supermarket saat ini? Sekarang masalahnya Bu, kualitas lumayan oke di beberapa petani, tapi di logistics dan di ecological footprint-nya belum begitu baik karena seringkali farm itu lumayan jauh dari supermarket dan bisa mengalami mungkin transportasi sampai 48 jam sampai 3 hari. Itu salah satu yang kita akan benerin dengan lokasi farm kita lebih dekat ke kota-kota besar. Oke, jadi sebenarnya kualitas dari petani ini cukup baik, tetapi karena logistiknya ya yang memakan proses cukup panjang berhari-hari membuat ketika sampai di supermarket atau di tangan konsumen itu sudah tidak sesegar yang kita harapkan, begitu ya? Itu juga Bu, tapi satu lagi hal dari petani, ada masalah terbesar itu di kualitas input yang mereka pakai, dan itu yang Believe bisa bantu petani-petani itu untuk give them advice dan berikan mereka benih dan pupuk yang dengan kualitas yang pantas dan terbaik untuk iklim mereka. Oh, oke. Jadi dari segi bibit, kemudian juga pupuknya ini yang bisa menjadi solusi dari Belief gitu ya? Benar, dengan juga kita ada beberapa step Bu kalau kita ajak petani ikut kerjasama. Pertama kita memberi benih dan pupuk yang berkualitas tinggi. Kedua, setelah itu kita bersama dengan agronomis kami bisa bikin pola tanam dan SOP berbarengan. Setelah itu juga kita instalasi dan training petani-petani untuk memakai aplikasi dan mesin IoT kami. Oh, berat. And then kita juga membantu monitor sampai waktu panen, dan step terakhirnya kalau mereka sudah panen dan mereka tidak ada klientel sendiri, kita bisa bantu penjualan sayuran mereka. Berarti solusinya itu benar-benar memberikan apa ya, pelayanan dari perencanaan sampai dengan ke tangan konsumen gitu ya? Benar Bu. Oke, lantas perkembangan dari Believe Farm sejauh ini seperti apa? Sudah berapa tahun berdiri, kemudian sudah tersebar untuk farms-nya di wilayah mana saja? Kita sudah terdiri dari 2019, tapi di awal tahun ini baru kita mulai program yang kita namakan Farming as a Service, di mana kita bantu petani-petani. Dan sekarang program itu sudah ada di Bogor, di Puncak, dan baru mulai bulan yang lalu di Pengalengan. Oke.
Dan apa target-target selanjutnya nih dari Beli Farm serta apa sih adakah tantangan utama yang dihadapi sebagai sebuah startup yang bergerak di bidang ini? Dan sudah kita lihat tadi ya gambar-gambar dari Beli Farms ini di mana sayurannya utuh seger-seger banget dan kita lihat tadi ada pakcoy ya. Pak Amrit, selain pakcoy tanamannya apa saja yang dikembangkan menggunakan ragam teknologi dan juga hasil yang mumpuni di Belief? Jadi di 2 tahun pertama kita fokusnya di leafy greens, jadi itu pakcoy, chaisim, kangkung, bayam. Tapi di tahun ini kita sudah mulai berkembang di cabai dan di kentang. Oke, di cabai dan juga di kentang dan wilayahnya tadi ada di Bogor, kemudian juga di Puncak dan Bandung ya? Benar. Ada rencana nanti mungkin ke wilayah-wilayah lain di luar Jawa Barat? Ada Bu, di bulan Januari atau Februari tahun depan kita akan buka satu farm di Bali. Dan setelah itu di tahun 2024 dan 2025 kita akan mungkin ke Malang juga dekat Surabaya. Oke, terkait dengan biaya operasional, karena kan sebuah startup ini pasti ingin terus berkembang dan tadi ada harapan untuk ekspansi ke wilayah-wilayah lain gitu ya. Nah, dari segi lahan, kemudian juga ya semua aktivitas bisnisnya lah gitu. Pendanaannya seperti apa, Pak? Di tahun ini kita dapat investment dari beberapa venture capital company yang di Indonesia dan Southeast Asia. Dan rencananya dari segi financial kita akan jalanin perusahaan secara sustainable. Jadi tidak terlalu besar di burning funds. Tapi di tahun depan kemungkinan kita akan ada investment round lagi dengan beberapa venture capital companies. Oke, apa yang menjadi tantangan utama selama menjalankan Beli Farms ini sejak tahun 2019? Tantangan utama Bu itu kan karena hidroponik itu lumayan premium di Indonesia. Betul. Tantangan kami itu untuk ambil ilmu-ilmu yang kita belajar di hidroponik dan diaplikasikan ke lahan terbuka biar kita bisa bantu petani masyarakat. Oh, jadi itu yang menjadi kendala karena lahan terbuka untuk bisa membantu lebih banyak lagi petani ini kan harus menggunakan lahan terbuka dan Benar. sementara yang ingin diterapkan ini adalah tanaman hidroponik gitu ya? Benar Bu, jadi yang kita belajar di hidroponik misalnya temperature yang paling bagus, nutrisi yang paling bagus, cahaya yang pantas, itu kita bisa belajar, kita koleksi data dan kita bisa aplikasi sekarang ke lahan terbuka. Sejauh mana itu sudah berhasil atau masih dalam tahap pengembangan? Sekarang masih di tahap testing tapi udah lumayan berhasil juga di kentang dan di cabai. Oke, ada perbedaan yang signifikan dengan yang pure hidroponik gitu ya dibanding yang diterapkan di lahan terbuka? Ada Bu, bedanya itu karena kalau di hidroponik itu fully controlled, environmentally controlled greenhouse. Kalau di lahan terbuka kan we are with nature. Tapi kita harus memastikan untuk petani-petani belajar metode yang kita sudah terapkan di greenhouse yang itu pun bisa diaplikasi ke lahan terbuka. Oke, boleh di-share berapa besar hasil panen gitu ya dengan lingkup wilayah yang dimiliki sejauh ini? Di bulan Oktober panen kita total sekitar 120 ton. 120 ton dan itu misalnya yang paling sering panen itu tanaman apa? Kentang. Kentang, itu bisa berapa kali setahun? 3 kali? 2,5 kali on 2,5 average. kali. Oke, target dari Beli Farms yang terdekat mungkin di tahun 2023 apa nih? Untuk 23 itu kita akan fokus masih di kentang dan cabai Bu. Untuk teknologi kami, sekarang kita baru onboarding 14 farmer. Target kami itu untuk kerja dengan beberapa kelompok petani dan di akhir tahun depan
kami sudah mau ada sekitar 250 hektar dengan total 500 sampai 600 petani yang kita bisa bantu. Wow, ini sangat menginspirasi karena betapa banyak petani yang bisa terbantu dengan adanya teknologi yang dihadirkan juga oleh Believe Farms ini. Harganya nggak mahal ya, Pak Amrit, karena kan itu yang menjadi pertimbangan juga karena hidroponik yang biasa saja mahal, apalagi yang hidroponik gimana tuh? Tidak Bu, karena kita aplikasikan teknologi hidroponik kepada open field dan intinya itu kita bisa memperbaiki kualitas dan bobot untuk petani. Oke. Dan karena bobot mereka lumayan naik, harga sayurannya juga bisa lumayan oke. Diproduksi dalam jumlah yang banyak dan bobotnya juga ini yang membuat harganya bisa ditekan gitu ya. Benar. Terima kasih banyak Pak Amrit atas sharingnya. Sukses selalu untuk Believe Farms dan kita tunggu gebrakan-gebrakan baru berikutnya. Salam sehat selalu, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Oke pemirsa, demikian Power Breakfast. Kurang lebih sudah 90 menit saya menemani Anda. Semoga apa yang menjadi pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Saya Prisa Sambodato pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.